Yay, sekali ini silakan boleh berdiri dulu di tengah. Selanjutnya sutradara kita ada Usama Zaid Yasin. Selanjutnya ada movie komposer ada Azri Yunus. Selanjutnya ini dia pengisi suara untuk Agent Ali dan juga Comot. Tadi udah ketemu dengan teman-teman media. Ida Rahayu Yusuf. Selanjutnya pengisi suara Agent Bakar Syafiq Isa. Selanjutnya pengisi suara untuk Rizwan, Jenderal Rama dan juga Victor. Ini dia Asman Zulkifli. Yang sudah lengkap, boleh kita foto dulu sebentar dengan teman-teman yang ada di sini, boleh merapat. Dan kita panggil tentunya bersama kita Agent Ali. Yeay, iya sudah hadir. Iya. Boleh merapat, kita foto bersama dulu. Silakan boleh merapat. Iya, lebih merapat lagi. Yes, Agent Ali boleh maju, Agent Ali. Iya, siap. Silakan boleh lihat di tengah dulu. Di tengah bawah. Di tengah, ya berikan pandangan kita ke tengah, bawah. Yes. Oke. Tengah atas, di tengah atas ada, di tengah atas ya. Silakan. Iya. Selanjutnya sebelah kiri, boleh berikan pandangan kita ke sebelah kiri. Iya. Yes. Sebelah kiri dan sebelah kanan, boleh di sebelah kanan. Silakan teman-teman media di sebelah kanan. Sebelah kanan. Baik, terima kasih. Nanti kita akan ada sesi foto lagi. Kami persilakan untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan. Jadi teman-teman media, Agent Ali juga boleh standby. Boleh di sebelah sini, Agent Ali. Salto sambil salto. Oh, tidak ya. Sambil. Di depan jajaran filmmakers langsung dan juga jajaran pengisi suara. Kita minta tepuk tangannya sekali lagi untuk Agent Ali luar, teman-teman. Menarik sekali, mungkin kita akan langsung berbincang dengan jajaran filmmaker dan juga jajaran pengisi suara. Mungkin pertama ke Kadini sebagai produser eksekutif. Saya bertanya dengan bahasa Indonesia, nanti senyamannya menjawab dengan Inggris atau Malaysia atau dengan Indonesia. Teman-teman media juga akan seperti itu nanti bertanya, silakan dengan Indonesia atau bahasa Inggris ya. Karena ini berselang kurang lebih 5 tahun dari film debutnya yang sukses secara komersial dan banyak meraih penghargaan. Tahun ini film Agent Ali The Movie 2 Misi Satria rilis dan akan mulai tayang di Indonesia 27 Juni 2025. Kali ini bagaimana, berapa lama pekerjaannya untuk Agent Ali 2 ini dan apa yang berbeda dari yang pertama dan yang kedua ini tentunya? Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Kami daripada tim Agent Ali dan juga The Mascot sangat gembira dapat berada hari ini bersama-sama dengan anda semua. Memang betul, filem yang pertama dirilis di tahun 2019 dan tahun ini alhamdulillah kita berjaya melancarkan filem yang kedua. Jauh berbeza dari segi penceritaan, emosinya masih kuat, penuh aksi, dan saya rasa yang paling penting adalah jalan cerita yang mengenengahkan persahabatan yang sangat jitu. Berapa lama kali ini untuk proses bekerja, kalau boleh sedikit dibocorkan, di-spill ke teman-teman? Itu akan dibocorkan oleh sutradara. Itu dia. Sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya. Nanti kita kembali ke sutradara, tapi ke kami ini masih satu karena tidak hanya melibatkan sineas Indonesia, tapi juga bekerja sama dengan Dipa Dira Animation Studio dari Indonesia dan juga grup band Niji untuk mengisi soundtrack. Ada reason khusus dari kami ini berkolaborasi dengan musisi dan juga animator Indonesia? Sebenarnya apabila kita menonton the first draft ya, kita dapat rasakan filem itu memberi nada yang sangat kuat tentang persahabatan. Jadi kebetulan semasa itu Niji dia band itu telah buat konsert yang sold out di Malaysia bulan Februari,
Dan mereka ada album baru di bulan Januari bertajuk Manifestasi Hati. Dan di dalam album itu ada satu lagu yang bertajuk Teman Sejati. Jadi bila kita dengar lagu itu dan kita rasa, oh, ini mungkin sesuatu yang sesuai kerana dia in tandem dengan nada yang kita nak sampaikan melalui filem. Dan seterusnya, of course, lagu itu juga harus menjalani satu proses dengan sutradara dan juga the music director, which selepas ini akan dijelaskan lebih lanjut. Ya. Ya, tepuk tangan dong untuk Karini. Terima kasih Karini. Selanjutnya kita ke sutradara kita, ada Usama Zaidi Yasin. Bang Usama, ini menarik sekali karena di Agent Ali 2 ini namanya baru saja kita selesai nonton, unsurnya banyak sekali. Futuristik, namun juga tetap merangkul nilai-nilai keseharian yang juga relate dengan penonton di Indonesia. Nah ini kita pengen tahu bagaimana kreatif untuk menyatukan unsur-unsur tersebut agar tetap relate ke penontonnya. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya kira effort usaha untuk menghasilkan Agent Ali ini it takes ramai orangnya. Tim saya saja sekitar 65 orang. Jadi kita memang ada ramai yang memikirkan bagaimana kita akan masukkan unsur-unsur yang mengetengahkan budaya kisah harian kita, tapi masih dalam setting yang moden dan sci-fi. Dan saya rasa kita telah menghasilkan sesuatu yang pada saya menarik, yang relatable untuk bukan saja kanak-kanak, malah kanak-kanak 30 dan 40 tahun. Ya, 34 tahun seperti kita ini ya, jadi terasa terhibur lagi. Ini lagi juga apa the biggest challenge ya kalau mengerjakan Agent Ali 2? Master, kalau kita lihat walaupun 2 tahun setengah itu seems very long, right? Tapi kalau untuk film animasi sebenarnya rata-rata itu kalau dari Hollywood atau Western Studios, mereka selalunya ambil dalam 4 tahun sebenarnya. Jadi 2 tahun setengah itu sebenarnya mencabar. Dan ditambahkan lagi tim kita di luar Indonesia selepas COVID, pandemi COVID itu kita itu shutdown kerana menjadi terlalu berat untuk run with the film. Jadi kita nak menghasilkan sesuatu yang evolve, maksudnya sudah dari segi kualitinya, dari segi visual atau yang our ambition is untuk memberikan sesuatu yang lebih hebat tapi dengan tim yang lebih kecil gitu. Jadi that's also part of the reason kenapa bila kita melihat masa itu tidak cukup kalau kita menghasilkan sendiri aja dengan our own manpower, jadi kita mula find things to outsource to get help from other studios. Jadi selain daripada dua studio di Malaysia itu, kita juga engage dengan tim dari Dipadira yang based in Georgia. So I think it was a very much needed help. I think without Dipadira involvement, probably until today we still needed. Oke, kamu sama. Tapi ini menariknya dari segi penceritaan. Banyak sekali ada rivalitas, ada persahabatan, ada keluarga. Tapi sebenarnya apa yang pengen banget disampaikan yang menjadi pesan utama dari Agent Ali 2 ini? Silakan. Saya pada pendapat saya ataupun the meaning, the message yang saya rasa paling besar mahu disampaikan, satunya ialah kita bila sampai saat perjuangan itu, kita paling penting itu diri kita sendiri, bukannya kebergantungan kepada AI atau bantuan daripada gadget, daripada teknologi. Yang paling penting itu kita, jiwa kita, jati diri kita. Dan saya rasa juga yang penting dalam cerita ini menghargai persahabatan dan orang yang ada bersama kita. Tepuk tangan dong untuk sutradara kita. Terima kasih, sama-sama. Kita juga ada Bang Azri Yunus sebagai komposer. Ini menarik sekali karena lengkap
saat kita menonton ada adegan tegangnya, tapi juga ada adegan sedihnya juga. Ini bagaimana menyatukan dinamika kreatifnya antara adegan visual dengan musik yang dikreasikan. Silakan. Ya, paling Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pada awal mulanya kita tahu yang Agent Ali adalah salah satu cerita yang sci-fi, action dan penuh dengan aksi di dalam tu. Tapi di samping itu juga kita amat penting untuk menunjukkan ataupun membawakan ceritanya lebih kepada emotion, dan juga kami dapat menghasilkan satu keyword ataupun tema iaitu persahabatan. Jadi apabila kami kami yang kita dapat berkolaborasi bersama Niji yang dikenali sebagai the King of Soundtrack, ya, di Indonesia dan juga di Malaysia, dan kita sangat terharu dan kita menggunakan peluang ini dengan melihat kepada scene mana yang sesuai ataupun yang mana boleh mendapatkan membawakan anchor ataupun anchor sesebuah film itu. Jadi dengan lagu Niji Teman Sejati, alhamdulillah kami juga dapat merangka ataupun membawa lagu Niji Teman Sejati itu sehingga ke akhir filem. Tepuk tangan dong untuk kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita ke jajaran voice cast kita. Yang pertama ada Kak Ida Rayu Yusuf sebagai Agent Ali, ya Comot dan juga Satria, dan sekarang itu juga co-producer. Ini kita pengen tanya Kak Ida. Ini menarik ya, karena banyak anak-anak di Indonesia yang sudah relate dengan persembahan spesial untuk keluarga di Indonesia itu Agent Ali ini. Nah, apa yang Kak Ida tuh terpenting dapatkan Kak dari mengisi karakter suara Agent Ali? Itu dulu, silakan. Assalamualaikum. Bagi saya, sebab Agent Ali ni dia kan main karakter kan, so besar tanggungjawab untuk menjadi role model yang baik kepada anak-anak kan. Jadi untuk saya sendiri sebagai voice actor, saya kena memastikan tanggungjawab tu saya buat suara dia untuk memastikan orang boleh terasa imersif. Kalau sedih, sedih bersama-sama. Kalau marah bersama-sama. Supaya Agent Ali ni kita jadikan dia macam satu experience lah untuk kita ambil bersama-sama. Ya, kalau tidak akan jadi Agent Ali, Comot dan juga Satria. Ini bagaimana nge-switching? Untuk Satria dengan Ali dia hampir sama. Hampir mirip ya. Tapi untuk Comot saya untuk Satria adalah Agent Ali yang tak ada emosi. Sebab dia adalah AI kan. Itu dia, tapi menariknya juga selain multi talentanya Kak Ida ini tidak hanya jadi voice actor, tapi juga co-producer di film ini. Tepuk tangan dong, as a co-producer. Dan kita boleh diceritakan ke teman-teman bagaimana perjalanannya dari co-producer sehingga voice actor terlibat di Agent Ali 2 ini. Silakan. Pada asalnya di Wow Animation saya memang bekerja sebagai production coordinator. Apa itu production coordinator? Saya memastikan department di dalam Wow Animation sendiri berkomunikasi antara satu sama lain supaya tak ada miscommunication, sebab produksi ni agak besar kan. So sebagai production coordinator, saya sampaikan file, komunikasikan dan memastikan produksi berjalan dengan ikut timeline yang ada. So kalau sebagai voice actor, saya akan kira tu sebagai side lah. Stress relief. Sebab dia agak stressing juga untuk dengan berbagai emosi yang dikeluarkan. Tepuk tangan untuk Kak Ida, terima kasih. Selanjutnya kita ke abang kita, Bang Syafiq Isa. Hai Bang, apa kabar Bang? Apa kabar mereka semua? Itu dia, sahabatnya luar biasa. Kita boleh menceritakan teman-teman media di sini Bang, gimana pengalamannya jadi voice director juga di sini, dan juga menjaga juga bagaimana penulisan. Ini boleh di-share ke teman-teman media. Saya sebagai voice director dan juga terlibat dalam the story team. Yes. Kita bukan writer tapi story team bersama dengan sama baik. Actually kalau sudah ada dalam story team, dia untuk membuat suara membuat suara tu lebih senang sedikit because saya tahu ceritanya apa emosi yang diperlukan. Jadi bila mau acting suara Agent Bakar,
saya akan lagi dekat dengan vision director yang dengan bersama lah. So cabarannya actually untuk seorang ejen bakal tak banyak screen time, so tak banyak cabaran. Untuk ejen Guns mungkin sebab suara dia macam Nah, ini dia. so sangat stressful untuk saya punya so, kalau saya demam sedikit dan susah, tak boleh buat suara. Jadi harus fresh fit terus ya untuk menjaga itu ya. Siap, tepuk tangan dong untuk Mas Syafiq. Terima kasih. Selanjutnya Pak Asman juga yang memerankan banyak nama juga di sini. Jenderal Rama, Victor dan juga banyak di sini juga Rizwan juga. Dia pengen tahu ceritanya bagaimana membeda-bedakannya di tiap scene yang diberikan tantangan oleh Bang Usama. Assalamualaikum Indonesia. Mau Waalaikumsalam. Sama dengan karakter yang berbeda lagi boleh tadi kan satu karakter. Apa kabar Indonesia? Hai. Saya Victor. Ini sebagai Victor. Nah, bagaimana itu memberikan beda-beda, apakah di take dalam beberapa kali atau gimana? Boleh prosesnya diceritakan? Ya, karena saya memegang watak-watak ini sudah 9 tahun ya. Ya. Sejak musim pertama. Jadi relationship saya dengan Syafiq Isa, my voice director, sangat penting. Dia juga memastikan saya akan menyuarakan mana-mana yang senang dahulu, yang mudah dahulu. Jadi selalu ini saya akan menyuarakan Victor dahulu, Mas. Saya suarakan Victor sebabnya sangat happy, sangat riang. Jadi saya masuk saja happy. Ya, untuk Victor. Ya, untuk Victor. Kemudian kami buat Rizwan. Rizwan saya cuma perlu relax sedikit lagi ya. Dia nggak perlu menjerit-jerit. Ya. Dan seterusnya kami diakhiri dengan General Rama karena dia menjerit, selalu dia marah saja, marahin Ali. Ya. Dari itulah kami buat dari muda sehingga yang paling challenging. Ya, sekarang perjalanan panjang 9 tahun, jadi nge-switch dari satu karakter ke satu karakter lain itu sangat cepat ya? Switchnya saya boleh, tapi rahasia yang paling besar kami enggak rakam karakter yang sama, karakter yang lain dalam hari yang sama. Hari ini saya suarakan Victor, hari kemudiannya saya suarakan watak-watak yang lain. Tepuk tangan dong, luar biasa teman-teman. Sekarang kita berikan kesempatan buat teman-teman media bertanya. Ya, silakan, boleh satu.